Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya pada hari ini? Kita bisa berjumpa lagi. Kita sebentar akan mengadakan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai pada hari ini, semua karena Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau perkenankan kami untuk kami datang Tuhan di hadapan-Mu Bapa, membawa hidup kami. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Nyatakan dengan iman. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dengan lembut katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu
Engkau berikan Tuhan. Tetap kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, segala hormat kemuliaan bagimu. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kamu katakan dari awal, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan imanmu, mari sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Kami mau percaya Tuhan, setiap janji-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan, Engkau Bapa yang selalu mengerti setiap kehidupan kami. Haleluya. Tidak pernah kami ragu Tuhan, juga kami tahu Engkau Allah beserta dengan hidup kami Bapa. Engkau Allah yang satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berserah Tuhan di dalam setiap rencana-Mu Bapa. Sambil angkat tanganmu katakan, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ini bukti kasih kami kepadamu Tuhan. Serang di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Kami mau percaya di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hati kami. Kau yang selidiki hati kami. Seberapa dalam kami percaya kepadamu Tuhan. Siapkan hati kami. Mari sama-sama katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
harta dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan hati kami untuk tetap setia di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Tuhan hati yang subur Tuhan. Kami boleh berbuah, bahkan kami boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Dalam kasih dan anugerah Tuhan kita patut bersyukur pada hari ini masih dianugerahkan nafas, kesehatan, kekuatan untuk kembali beribadah walaupun masih secara online kepada Tuhan. Dan sesuai dengan tema bulan kita melanjutkan dengan memanifestasikan terang ilahi. Kita sudah mempelajari kenapa kita perlu memanifestasikan terang ilahi, bagaimana caranya memanifestasikan terang ilahi. Dan hari ini saya mau membuat saudara kita sama-sama merenungkan tentang goal atau target dari memanifestasikan terang ilahi. Kita melihat Alkitab kita buka Alkitab kita dalam Lukas 19 ayat 5. Lukas 19 ayat 5 sampai 10 kita akan pelajari kisah yang terkenal, kisah tentang yang namanya Zakeus. Kita menghafal dari sekolah minggu. Kita melihat ayatnya Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang-orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya aku ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara, kita telah mempelajari cara bagaimana kita memanifestasikan terang ilahi. Dan tentunya sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus, telah diberikan anugerah hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, kita dalam hakikatnya disebut terang dan wajib memanifestasikan terang. Kenapa? Karena Yesus adalah terang yang sesungguhnya dan di dalam Kristus kita menjadi terang, sehingga selazimnya kita memanifestasikan terang dan orang dapat melihatnya melalui perbuatan-perbuatan kita. Itu sudah kita pelajari 2 minggu berturut-turut. Hari ini kita akan melihat goal atau target daripada memanifestasikan terang ilahi. Targetnya saudara ada tentunya. Yang pertama yang saya catat, apa yang menjadi target atau goal dari memanifestasikan terang ilahi?
Yang pertama adalah menemukan orang-orang yang hilang. Saya mengulangi, menemukan orang-orang yang hilang. Kita melihat dulu ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi kalau sudah perhatikan ayat 10, perhatikan baik-baik. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Catat kata mencari. Kita karena sudah ada di dalam Kristus, tentunya kita harus hidup seperti Kristus. Kita harus memenuhi yang namanya target daripada Tuhan itu. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa kita akan melakukan apa yang dia lakukan, bahkan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Saya sudah men-sharingkannya minggu lalu. Oleh karena itu saudara, kita tidak mungkin menemukan orang yang hilang tanpa mencari mereka lebih dahulu. Maka ayat 10 ini berkata, anak manusia adalah Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh karena itu salah satu target adalah menemukan orang yang hilang. Kenapa kita harus menemukan mereka? Dengan cara mencari mereka adalah karena mereka itu hilang, saudara. Hilang artinya seseorang itu ada di dalam kegelapan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kebimbangan, dalam keraguan. Oleh karena itu saudara, mereka butuhkan pertolongan. Dan pertolongan itu datang daripada kita yang sudah mengalami pemulihan, yang sudah mengenal terang, yang sudah disebut terang, yang sudah bersatu dengan terang. Sehingga ketika kita menemukan mereka, ada sesuatu yang akan berubah. Kenapa saudara kita harus mencari mereka? Karena juga mereka berharga di mata Tuhan. Kalau mereka berharga di mata Tuhan, seharusnya di mata kita pun mereka berharga. Sehingga kita harus pergi dan mencari mereka, saudara. Ini penting untuk kita pahami. Tidak bisa kita santai, kita harus melakukan tanggung jawab kita, yang adalah mencari mereka yang hilang. Tentunya karena mereka berharga, dan perhatikan bahwa mereka berharga dan penting. Yesus berkata begini di ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun." Perhatikan ini dengan seksama. "Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus tidak berkata, "Aku mau menumpang di rumahmu." Yesus tidak bilang, "Aku rindu menumpang di rumahmu." Dia berkata, "Aku harus." Kenapa muncul kata harus? Karena itu adalah menunjukkan sesuatu yang penting, sesuatu yang mendesak. Artinya, menghadiri tempat Zakeus adalah begitu penting buat Tuhan. Zakeus kalau sudah baca di ayat yang sebelumnya, ayat 2 sampai ayat yang keempat, Zakeus yang naik ke atas pohon. Kenapa? Dia mau lihat kalau Yesus yang lewat ke situ. Seperti biasa anak muda, anak kecil ketika lihat keramaian, ada apa ini? Dia penasaran. Dan dunia ini penuh dengan orang-orang yang penasaran, saudaraku. Sehingga saudara dan saya harus meresponi kepenasaran mereka dengan mencari mereka dan menemukan mereka supaya mereka dapat jawaban yang mereka perlukan. Ketika Yesus hadir, dia melihat sesuatu yang lain. Dia lihat Zakeus ada di atas pohon. Karena tentunya Alkitab catat Zakeus itu pendek. Sehingga dia tidak dapat melihat ketika dia ada di tengah orang. Dia naik ke pohon. Tetapi Yesus berkata, "Turun Zakeus. Aku harus menumpang ke rumahmu." Saya mau saudara merenungkan hal ini baik-baik. Aku harus menumpang di rumahmu. Apakah menemukan orang yang hilang adalah sebuah keharusan di mata saudara? Ini penting, itu pertanyaannya harus ditanyakan. Apakah mencari mereka adalah penting bagi saudara? Karena ternyata hal ini penting bagi Yesus. Seharusnya saudara pun merasakan apa yang Yesus rasakan. Kenapa saudara? Tentunya kalau sudah bersatu dengan Yesus, perasaan Yesus menjadi perasaan saudara. Pikiran Yesus menjadi pikiran saudara. Sehingga apa yang penting bagi Yesus seharusnya penting bagi kita sekalian. Yesus berkata kepada Zakeus, "Aku harus menumpang di rumahmu."
Oleh karena itu, amanat agung Yesus Kristus berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Ketika dia berkatalah pergilah, itu sama dengan berkata, carilah orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Artinya penting sekali saudara dan saya memahami betapa orang yang ada di dunia, yang ada di dalam kegelapan, perlu terang yang ada di dalam kita, sehingga kita harus menjumpai mereka. Kita harus ada usaha yang ekstra, usaha yang lebih untuk bisa menjangkau mereka. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah keharusan bagi orang percaya. Itu adalah sesuatu yang seharusnya mendesak di hati saudara. Seperti Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Pertanyaannya, apakah itu mendesak hari-hari ini di hati saudara? Yesus mau kita melanjutkan misinya di bumi. Oleh karena itu, memanifestasikan kuasa Tuhan akan saudara wujudkan ketika saudara berjumpa, menemukan, mencari orang-orang yang hilang, yang ada di dalam kegelapan. Orang yang bimbang dan ragu, orang yang dihantui oleh dunia ini, orang yang tidak tahu masa depan, orang-orang yang tidak tahu arah, orang-orang yang tidak tahu tujuan. Tentunya mereka butuhkan Yesus yang adalah Tuhan. Dan hanya melalui kita yang masih ada di bumi, karena Yesus sudah naik, dia sudah duduk di tahta, sehingga tidak bisa saudara minta Yesus yang melakukannya buat saudara dan saya. Dia memberi perintah, kita harus meresponi perintah itu. Dia suruh pergi, dia suruh mencari orang yang hilang. Kita harus merespon seperti seorang anak kecil, seperti anak saya. Kalau mamanya katakan kepadanya, Nathanael, pergi ke warung untuk beli sayur. Diberi uang, gak bisa dia pergi, atau dia tetap di tempat, dia minta mamanya yang pergi beli. Dia harus taat kepada perintah, dia harus melakukan bagiannya. Dan melakukannya adalah saudara dengan mencari dan menemukan mereka yang hilang. Karena apa? Mereka berharga di mata Tuhan. Nyawa mereka itu sangat bernilai bagi Yesus. Oleh karena itu saudara memanifestasikan terang ilahi. Goalnya adalah saudara menemukan orang yang hilang. Harus menemukan mereka lebih dulu. Dan tanpa mencari mereka, saudara tidak dapat menemukan mereka. Itu logika sederhana. Oleh karena itu saudara, hari ini pastikan saudara mulai mencari yang hilang. Yang hilang itu tidak perlu ada di Surabaya, di kota lain, atau di luar negeri. Mereka ada di sekitar kita. Mereka mungkin istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, atau siapapun yang belum menemukan Yesus yang adalah terang dan hidup. Dan mereka semua memerlukan saudara untuk datang menjangkau mereka. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika memanggil mereka pertama-tama, dia berkata, marilah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia, orang yang akan memenangkan manusia, menemukan manusia, karena mereka mencari lebih dulu. Jadi mencari adalah penting. Mencari menentukan kita dapat menemukan atau tidak apa yang kita cari. Dan dalam hal ini yang kita cari bukan uang, bukan emas, bukan perak, bukan jabatan, bukan apapun, selain mencari jiwa-jiwa yang hilang, yang berharga di mata Tuhan, dan yang sudah oleh anugerah Tuhan di kayu salib ditebus oleh darah Yesus. Ini yang pertama saudara, dan penting untuk kita renungkan. Yang kedua dan terakhir, ada dua poin ini. Yang kedua, goalnya dan yang tertinggi adalah menyelamatkan orang yang hilang. Saya mengulangi, menyelamatkan orang yang hilang. Tentunya saudara akan bilang, siapa kita untuk menyelamatkan orang? Memang bukan kita yang menyelamatkan, tetapi ingat baik-baik, karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, kita satu tubuh. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kita pun termasuk di dalam karya keselamatan. Maka Tuhan berkata itu, kita turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Artinya dia ada bagian, kita ada bagian, kita kerjasama. Kita harus menyelamatkan. Ayat 10 berkata begini, sebab anak manusia datang untuk mencari, tidak cukup untuk mencari, dan menyelamatkan yang hilang.
Jadi goal yang kedua adalah menyelamatkan. Setelah menemukan yang hilang, kita membawa mereka berjumpa dengan sumber keselamatan. Ia adalah Yesus. Artinya begini, saudara, saya menghadirkan Yesus di tempat di mana saudara berjumpa orang-orang yang hilang. Dengan cara apa, saudara? Dengan kesaksian, dengan memberitakan Injil. Saudara menghadirkan Yesus. Yesus yang ada di sorga. Saudara akan menghadirkan Yesus melalui hidup saudara, pola hidup saudara, melalui kesaksian saudara, melalui Injil yang diberitakan. Ini penting. Lihat, kita coba lihat di sini, saudara, ayat 8 dan 9. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perhatikan baik-baik bahwa Yesus tidak berhenti dengan menyatakan kepada Zakeus, Zakeus, saya harus menumpang ke rumahmu. Alkitab catat bahwa Zakeus merespon dan dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Tetapi perhatikan baik-baik di ayat 8 dan 9, ada sesuatu yang terjadi. Karena sebelumnya, di ayat sebelumnya justru Yesus dicela, dikatakan di ayat 7, kenapa dia mau terima orang berdosa. Ingat baik-baik saudara, ketika saudara melangkah mencari orang, saudara harus datang dengan dasar penerimaan terhadap mereka. Bukan menghakimi mereka, harus terima mereka apa adanya. Karena Yesus datang buat mereka, saudara. Jadi pendekatannya harus dengan penerimaan. Dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang manusia yang sering menghakimi. Seperti di ayat 7, orang-orang itu mulai menghakimi Yesus dengan berkata, kenapa? Coba lihat, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka menganggap itu Yesus salah. Yesus tidak benar. Kenapa dia masuk di rumahnya Zakeus? Padahal Zakeus itu tidak benar. Istilahnya begitu. Tetapi Yesus datang dengan satu tujuan, saudara. Dia datang untuk menemukan Zakeus dan menyelamatkan Zakeus itu. Artinya dia datang mencari Zakeus, maka dia yang inisiatif berkata, Zakeus turun. Aku harus menumpang ke rumahmu, tetapi tidak berhenti di situ. Di dalam rumah Zakeus ternyata kemungkinan besar Yesus menyampaikan berita kebenaran. Ia adalah Injil itu, sehingga Zakeus berkata di ayat yang ke-8 bahwa seluruh hartanya separuh dia akan bagi ke orang miskin. Bayangkan, itu pertobatan yang drastis. Itu luar biasa. Dia berkata seluruh hartanya separuhnya dia akan beri ke orang miskin. Dan kalau dia telah ambil yang menjadi hak orang lain selama ini, telah berlaku tidak setia, curang dan sebagainya, dia berkata, aku akan mengembalikan. Bukan hanya mengembalikan, tetapi perhatikan sesuatu yang hebat. 4 kali lipat. 4 kali lipat, saudara. Itu adalah tanda pertobatan yang luar biasa. Maka di ayat 9 Yesus berkata begini, karena orang ini pun adalah keturunan Abraham. Kenapa disebut keturunan Abraham? Bukan karena yang lain bukan keturunan Abraham, karena semua yang lain adalah daripada bangsa Yahudi. Tetapi keturunan Abraham dikaitkan dengan yang namanya iman. Karena tindakan Zakeus ini membuktikan sekarang dia bertobat dan percaya kepada Yesus atau kabar baik yang Yesus sampaikan. Sehingga melalui iman itu dia disebut keturunan Abraham. Karena kita pun disebut keturunan Abraham hari ini melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bisa melihat dampak daripada tindakan Yesus yang hebat. Dia datang di dunia ini mencari orang yang hilang dan juga menyelamatkan mereka. Kita sebagai pengikutnya yang sudah ada terang di dalam diri kita, yang kita disebut terang, kita juga harus melakukan langkah yang Yesus lakukan. Memanifestasikan terang yang lain dengan menemukan orang yang hilang dengan cara mencari mereka. Dan setelah menemukan mereka, hadirkan Yesus bagi mereka. Muliakan Yesus di depan mereka. Saksikan Yesus di hadapan mereka. Maka kisah para rasul 1:8 kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di saat Roh Kudus turun ke atas kita. Sekarang Roh Kudus bukan sekedar turun, Roh Kudus tinggal di dalam kita.
Seharusnya kita menyaksikan Yesus di hadapan orang yang hilang setiap waktu. Saya mengambil contoh saudara untuk menyimpulkan ini. Kalau lampu tidak ada di rumah, kalau sudah malam hari saudara, dan saudara ada di dalam rumah, tiba-tiba HP-nya ada di suatu tempat dan saudara membutuhkan HP itu karena penting untuk saudara berinteraksi, mungkin telepon atau saudara komunikasi dengan orang atau membaca pesan. Tentunya di dalam kondisi yang gelap saudara tidak melihat apa-apa. Tetapi perhatikan satu hal yang penting, ketika saudara memencet yang namanya tombol di tembok dan lampu itu nyala, saudara baru bisa melihat, oh HP ada di sini, dan saudara bisa mengambilnya. Itu sama dengan kehidupan orang yang ada di dalam kegelapan, orang yang hilang. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka adalah orang buta. Mereka adalah orang yang tidak ada pengertian. Dan mereka butuh kita hadirkan Yesus Kristus, terang abadi bagi mereka, sehingga apa yang gelap bagi mereka menjadi nyata dan terang benderang. Sehingga mereka akan masuk dalam kemuliaan Tuhan yang disebut keselamatan abadi, dan disitulah tujuan ilahi sepenuhnya terpenuhi. Inilah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu saya berhenti di sini. Dua hal ini penting, sudah mulai mencari orang yang hilang, temukan mereka. Karena itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah manifestasi dari terang. Dan ketika saudara menemukan mereka, saudara mulai menyaksikan Yesus. Hadirkan Yesus sehingga melalui berita baik yang kita sampaikan, melalui pola hidup yang kita hidupi, mereka menemukan jalan satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Saya berkata kepada saudara, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.